Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Afika Trihidayati. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Kota Malang, PPG dalam jabatan Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25105461124. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Kota Malang dengan materi Masa Praaksara di Indonesia. Berikut video pembelajaran saya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Semangat, semangat, pagi. Maju terus, pantang mundur, tetap semangat. Hurra! Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita doa dulu dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Mari teman-teman, kita berdoa beragama dan keyakinan masing-masing. Dan izinkan saya memandu dengan cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang berarti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Alpen. Silakan. Teman-temanku dimohon untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua. Sebelumnya kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran ya. Adinda Wiji, Al-Insyiro, Hadir. Alpen, Hadir. Aura Elena, Aurelia Eka, Aurelia Jekonia, Ayu Ramadhani, Ayu Tania, Danis Woro, Hadir. Dewi Saraswati, Firda Latifah, Muhammad Bilal, Hadir. oke.
Muhammad Diki, Nabila Aisyah, Nadia Devina, Nadia Safira, Naisya, Hadir. Najwa, Rizka, Valen. Hadir semua ya, Nihil? Ya. Baik, biar semangat, pokoknya loyo semua ya. Biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat dimulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sudah semangat belum? Baik, berarti Ibu akan menanyakan atau mengulas materi yang sudah kita bahas minggu lalu. Kira-kira minggu lalu kita membahas tentang apa? Ada yang bisa angkat tangan? Boleh. Silakan, Mbak. Sinkronik, diakronik, dan periodisasi. Oh iya, sinkronik, diakronik, dan periodisasi. Yang bisa periodisasi adalah apa sih periodisasi itu? Yang bisa silakan angkat tangan. Periodisasi. Silakan Mbak awalnya. Periodisasi merupakan cara pembabakan atau pengelompokan suatu peristiwa pada masa lalu. Jadi peristiwanya itu dibagi menjadi beberapa kelompok untuk lebih memudahkan cara mengetahui peristiwa tersebut. Oke, beri aplaus. Baik, berarti kita belajarnya sinkronik, diakronik, dan periodisasi. Baik, kalau diakronik itu kita sudah pernah membuat timeline. Timeline berarti dia dari waktu ke waktu. Berarti waktunya urut apa tidak? Ya. Kalau sinkronik itu versusnya dari diakronik. Kalau di diakronik waktunya memanjang, berarti di sinkronik waktunya terbatas. Kalau di diakronik tempatnya meluas apa menyempit? Menyempit. Benar, menyempit. Berarti kalau di sinkronik ciri-cirinya waktunya menyempit, ruangnya melebar. Bener, betul. Terus paham semua ya. Terus kemudian kenapa sih kita kok belajar sejarah? Manfaatnya apa? Ternyata sejarah itu berbicara 3 dimensi waktu, ya kan? Ya. Kemudian konsep unsur-unsur sejarah itu ada manusia, ruang, dan waktu itu ternyata 3 dimensi, waktu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita belajar sejarah karena untuk memperbaiki masa lalu yang buruk agar masa kini lebih baik dan yang akan depan. Dengan belajar sejarah berarti manfaatnya kita bisa menjadi orang yang lebih bijak. Sehari-hari kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama dan terulang secara 2 kali lah minimal ya. Berarti seperti itu kira-kira. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kita memahami konsep pembagian zaman praaksara yang dibagi menjadi secara arkeologi dan geologi. Dan yang satunya lagi adalah menganalisis corak kehidupan masa praaksara di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, kira-kira siapa yang paham tentang praaksara dari kata-kata ini? Ya, Al silakan. Praaksara itu perannya memiliki arti yakni sebelum dan aksara sebelum tulisan. Jadi materi kali ini akan menjelaskan tentang Masa sejarah sebelum manusia mengenal tulisan. Oke, good job. Silakan. Berarti sebelum mengenal tulisan kita menggunakan bahasa isyarat ya. Terus kemudian kita juga belajar arkeologi dan geologi. Kalau geologi dari kata-katanya berarti berarti keadaan buminya. Kalau arkeologi berarti peninggalannya. Baik, sekarang agar kita lebih memahami materi, kalian mengerjakan kuisis terlebih dahulu ya. Silakan smartphone-nya untuk diaktifkan. Ibu akan memberikan kode. Silakan diketik di smartphone masing-masing. Sudah? 221 Ibu. 835. Yang tertinggi Rizka ya, beliau apa untuk Rizka. Terus yang nomor 2 Bilal, yang ketiga Naisya. Oke, selanjutnya setelah kita mengerjakan kuis,
Silakan kalian melihat video pembelajaran mengenai materi pra-aksara. Silakan disimak, kemudian kalian amati kira-kira pesan apa yang terkandung dalam video tersebut. Saat ini kita hidup di zaman serba teknologi. Bisa berkomunikasi sampai mendapatkan makanan dengan mudah lewat bantuan alat-alat berteknologi canggih. Tapi, pernahkah kamu berpikir saat kehidupan masyarakat praksara, jangankan teknologi, masyarakat saat itu saja belum mengenal aksara atau tulisan. Adakah di antara kamu yang penasaran seperti apa sih cara kehidupan masyarakat praksara di Nusantara ini? Ada 3 pembagian masa, yaitu masa berburu, bercocok tanam. Nah, itu tadi penjelasan tentang cara kehidupan manusia masa praksara, mulai dari masa berburu, bercocok tanam, hingga masa peribadian. Semoga bermanfaat ya. Sampai Ada 3 masa, apa saja anak-anak? Ya, boleh Diki, silakan. Masa berburu, masa bercocok tanam, dan masa peribadian. Ya, beli apa seperti Diki? Ya, berarti ada 3 masa, yaitu yang pertama masa berburu dan meramu sebenarnya. Yang kedua bercocok tanam, kemudian yang 3 peribadian. Selanjutnya agar kalian lebih paham, akan Ibu jelaskan singkat di PowerPoint-nya Ibu. Yang pertama judulnya kita kan tadi apa? Masa praksara di Indonesia. Seperti tadi sudah Ibu sebutkan bahwa tujuan pembelajarannya memang menjelaskan konsep pembagian zaman, arkeologi dan geologi, dan menganalisis corak kehidupan masa praaksara. Kemudian pembagian zamannya berdasarkan geologi dan arkeologi. Kalau yang geologi apa saja anak-anak? Arkeologi? Oke, sekarang Ibu ulas ya. Yang pertama, arkaikum. Kehidupannya belum ada kehidupan karena suhu mencapai 6.000 derajat Celcius. Berarti keadaan bumi sangat panas. Kemudian yang kedua, Paleozoikum. Dilihat bahwa kehidupannya apa saja yang hidup ini, Nak? Oke. Ses. Lanjut Mesozoikum. Mesozoikum berarti reptil-reptil besar. Oke. Nanti bisa dibaca lagi ya. Ini hanya menjelaskan secara singkat. Sekalian selanjutnya bisa berkelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu tuliskan petunjuk kerjanya di barcode kalian masing-masing. Coba di-scan di barcode-nya di HP kalian. Barcode yang Ibu bagikan silakan di-scan. Di situ ada petunjuk kerjanya. Kalian akan mengerjakan apa? Silakan. Ya, betul. LKPD. Silakan bisa dikerjakan di kertas buffalo yang Ibu siapkan. Waktu pengerjaan 10 menit cukup ya. Setelah mengerjakan nanti presentasi. Ya. Silakan dikerjakan. Untuk petunjuk kerjanya bisa dicek di barcode-nya ya. Bisa dilihat materinya di sini dan di PowerPoint. Iya. Ada yang tidak mau gunting? Dia buat pencak. Bisa bikin apa? Sampahnya ya teman-teman. Bagi yang sudah digunting-gunting kan tinggal merangkai puzzle-nya itu tuh. Silakan dirangkai sesuai dengan aturannya itu, sesuai dengan yang ada di barcode ya.
Ya boleh dihias dong, biar sudah memahami perintah LKPD-nya kan? Sudah. Nah, berarti buatlah mind mapping dengan menggabungkan puzzle-puzzle. Kemudian nanti dipresentasikan. Ya, dan tanyakan. Ini ditempel apa ya? Logam. Ini petunjuknya sama kayak yang ada di barcode kan? Dibawa pas presentasi. Dibawa dulu dikumpulkan ya, biar nggak kotor. Sampahnya dikumpulkan dulu. Udah selesai. Ini fungsi-fungsi alatnya. Ya, mana? Ini sama kayak alat-alat ini. Iya, kapak. Cuman bentuknya yang berbeda. Kapak corong yang ini tuh agak lancip gitu loh. Nanti ada yang. Tapi ini semuanya dari logam. Ya kan? Bukan dari batu. Kelompok berapa dulu yang ingin maju? Kelompok 1 Bu. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1 dulu ya. Silakan maju dulu. Jangan lupa dinilai temennya yang maju ya. Di form yang sudah Ibu siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Alim Sibasabita Gila, nomor absen 2. Saya Rizka Haris Pangkataro, nomor absen 16. Saya Nadia Dempinga, nomor absen 27. Saya Danisora Rasendrio, nomor absen 11. Di sini kita akan menjelaskan tentang pembagian zaman berdasarkan geologi. Yang pertama, zaman Arkaikum, berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Keadaan bumi masih sangat panas. Suhunya diperkirakan mencapai 6000 derajat Celcius. Belum ada kehidupan. Yang kedua yakni zaman Mesozoikum, Paleontikum, berlangsung kira-kira 500 sampai 200 juta tahun yang lalu. Suhunya mulai turun karena awalnya suhu di zaman Arkaikum panas, jadi tidak ada kehidupan. Sedangkan pada zaman Paleozoikum sudah mulai ada kehidupan karena suhunya mulai turun. Kehidupan yang ada di zaman ini seperti reptil, amfibi, dan pisces. Bisa dilihat seperti yang di foto ini. Dari presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya baik. Ya baik, dari kelompok 2. Jelaskan ciri-ciri zaman Paleozoikum. Baik, izin menanggapi dari kelompok 2. Ciri-ciri zaman Paleozoikum yakni kondisi bumi yang belum stabil dan kondisi iklim yang berubah-ubah. Curah hujannya juga tinggi. Lalu benua pada zaman ini terbentuk super benua yang bernama Pangea yang akan menjadi nenek moyang dari benua-benua lain. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Baik, dari presentasi tadi ada yang kalian ingin tanyakan? Yakin sudah paham? Berarti ciri kehidupan manusia purba yang ada 3 tadi, berburu dan meramu, bercocok tanam dan perundagian. Dari ketiganya ini ada budaya yang dibawa.
yang berburu dan meramu berarti budaya Paleolitikum, ya kan ya? Yang terakhir yang perundagian ini berarti budaya Megalitikum, karena sudah mengenal sistem kepercayaan dan menggunakan logam. Berarti yang tengah, yang berburu dan meramu berarti kebudayaannya apa? Meso dan Neo, campuran di sini ya. Kok tahu? Karena tahu dari peninggalannya. Sejarah itu kok bisa tahu sih, Bu? Oh, di sini ada kerajaan, oh di sini ada fosil, oh di sini ada bla 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 gitu ya. Kita tahu dari sebuah apa? Peninggalannya. Kita kok tahu, Bu, kalau di Malang ada kerajaan Singosari? Ya karena kita ada peninggalannya di Malang. Kebetulan itu namanya dulu adalah Tumapel. Itu nanti semester genap kita bahas ya. Kenapa kok Tumapel? Kenapa kok Singosari? Dan Candi Badut itu tertua se-Jawa Timur. Sudah? Kira-kira ada yang ditanyakan? Siap untuk mengerjakan soal sumatif ya. Silakan diberi nama absen kelas di atasnya. Terus untuk penilaian kelompok silakan diberikan ke temennya yang paling pinggir lah. Nanti ibu yang ngambilin. Silakan dikerjakan sumatifnya. 1, 2, 3, 4. Ya, Pak. Silakan dikerjakan. Berapa menit anak-anak? 5 menit cukup? 10 menit, Bu. 10 menit. Oke, 10 menit. Kalau sudah berarti diletakkan di paling pinggir ya. Baik, Bu. Silahkan kalian isi refleksi. Hari ini bagaimana pembelajaran sejarah? Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan nanti diberi, sudah ibu beri emot ya. Nanti tinggal ditentang emotnya yang happy, apa yang sad, apa yang B aja. Nah, silahkan. Di sini ada 2 ya. Jadi ini untuk 2 orang gitu loh. Nanti silahkan dipotong sendiri. Diberi nama absen refleksi pembelajaran sejarah hari ini. Bu, saya pengen ada usulan di bawahnya. Minggu depan kalau waktunya sejarah ngajarnya pakai bahasa Inggris, oke. Katanya tuh. Ini ada yang set menangis kan ya, ada yang ngantuk, ada yang B aja, ada yang happy. Silakan sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Satu perwakilan kelompok coba menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Baik, kelompok 3. Jadi pada pembelajaran ini yaitu masa praksara Indonesia. Masa praksara itu kalau dalam teori geologi dibagi menjadi 4: Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Dan dalam arkeologi dibagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman kota. Dan di sini juga pada pembelajaran hari ini dijelaskan tentang corak kehidupan manusia yang dibagi menjadi 3, yaitu masa berburu dan meramu, bercocok tanam, dan perundagian. Masa berburu dan meramu itu pada zaman dahulu manusia purba itu masih menggunakan bahasa isyarat untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Dan mereka mencari makanan untuk bertahan hidup itu dengan menggunakan kayu, tulang, dan batu sebagai alat berburu
dan sebagai alat untuk memasak juga. Dibagi menjadi dua kembali, yaitu untuk berburunya laki-laki dan untuk memasaknya itu perempuan. Dan pada masa saat ini tuh dinamakan semi nomaden karena mereka itu berpindah-pindah tempat, tidak menetap di satu tempat. Mereka berpindah-pindah tempat untuk mencari makanan dan sumber kehidupan untuk bertahan hidup. Lalu masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam ini mereka sudah boleh menetap atau nomaden, dan mereka mulai menggunakan atau memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti mulai bercocok tanam atau mulai membangun peternakan seperti itu. Lalu yang ketiga terdapat pendakian, yaitu diambil dari kata undaki yang artinya seseorang yang mempunyai jenis keterampilan tertentu, yang berarti di masa tersebut itu manusia sudah saling berkomunikasi satu sama lain, namun tidak terlalu sempurna seperti pada zaman sekarang. Dan pada saat itu juga telah terjadi yang namanya barter atau saling bertukar untuk menukar hal yang memiliki nilai lebih tinggi. Oke, jawabannya sangat bagus ya. Merangkum mulai awal dari akhir. Beri aplaus buat Aureli. Sebentar. Tapi refleksinya belum. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau seperti apa? Menurut saya menyenangkan karena pembelajaran hari ini tuh meskipun terbilang cukup singkat, tapi dibagi menjadi beberapa sesi. Seperti sebelumnya ada refleksi, terus ada semangat juga, itu membangun konsentrasi teman-teman. Lalu terdapat juga penjelasan dari Bu Afika mengenai materi yang akan dibahas pada hari ini seperti apa. Penjelasannya juga rinci, meskipun singkat. Lalu selanjutnya kita diberikan waktu berkelompok. Menurut saya ini sangat bermanfaat bagi kita semua untuk saling berkomunikasi, saling memahami satu sama lain, saling melatih kekompakan juga untuk saling berkontribusi dalam hal yang kita kerjakan pada saat ini, meskipun dalam hal kelompok bukan individu. Jadi menurut saya kegiatan pada hari ini itu sangat menyenangkan dan sangat bermanfaat bagi kita. Oke, luar biasa komentarnya. Terus kira-kira menurut kalian kita hari ini menggunakan IT nggak, teknologi? Yang pertama kita menggunakan quiz, yang kedua kita menggunakan barcode, scan barcode. Jadi kita kalau misalkan kita pakai modul yang cetak boleh, tapi apakah tidak lebih efisien jika kita menggunakan barcode-nya? Oke, semuanya sudah paham ya materi hari ini? Tidak ada yang mengganjal di pikiran maupun di hati? Maksud ibu kalian datang dengan happy, pulang juga dengan happy. Yuk satu kali lagi, tepuk semangat. Semangat. Berarti untuk materi minggu depan silahkan kalian membawa peta persebaran nenek moyang Indonesia. Jadi ini kita akan belajar 3 nenek moyang. Yang pertama Melanesoid, Papua Melanesoid, bagian Papua, NTT gitu ya. Nggak tahu Bu, tahunya Tabola boleh, oke. Nah, yang kedua kita Proto Melayu. Itu bagian yang mana Bu? Yang agak sawo matangnya. Berarti Kalimantan. Kemudian mana lagi? Sasak, Lombok itu loh nak. Terus kemudian yang ketiga Deutero Melayu. Nanti kita akan belajar yang kayak kita ya, Jawa, Madura, Aceh. Lah peta persebarannya kalian harus tahu mana yang Deutero, mana yang Proto, dan mana yang apa tadi? Papua Melanesoid. Jangan lupa kita hidupnya apa? Multi culture. Iya, multiras. Oke. Kira-kira seperti itu. Jangan lupa membawa peta persebaran dan dibaca materi tentang persebaran nenek moyang Indonesia. Ya, oke. Baik, sekarang ketua kelasnya Mbak Aurel ya. Silahkan dipimpin untuk doa penutup. Untuk menutup pelajaran hari ini, mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
Terima kasih kembali anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam